Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kitab Al-Jurumiyah. Bahasan sekarang kita sudah mulai memasuki tanda-tanda isim. Kemarin sudah dijelaskan definisi tentang isim. Kemudian dijelaskan pula tentang lafal, hal-hal yang menyusun kalam apa saja. Nah, ini pembahasan yang lalu tentang huruf, tentang fi'il, tentang isim, tentang fi'il, tentang huruf. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang bahasan atau bahasan tentang hal-hal yang menjadi indikator ini kalimat merupakan isim. Nah, itu. Fal ismu, maka adapun isim itu yu'rafu bisa diketahui bil khafdi dengan khafad, wa tanwini dan tanwin. Jadi salah satu indikator isim itu ada khafadnya, ada jarnya. Misalkan lillahi hi, nah hi itu isim ya, secara kalimat. Wa tanwin zaidun, yaitu tanwin. Itu. Jadi tanda-tanda isim adalah itu khafad, kemudian tanwin. Nah, ini dijelaskan dalam syarah nanti. Wa dukhulil alifi, dan masuknya alif, wal lam dan lam alaihi, atas kalimat tersebut, atas kalimat isim tadi. Jadi ada alnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ada alnya. Setiap al pasti isim ya. Nah, kita di sini di syarahnya disebutkan bahwa yang disebut dengan fal qismul awwalu, maksudnya fal qismul awwalu, adapun bagian yang nomor awal, min aqsamil kalami, dari pembagian kalam, itu al ismu isim. Wa bada'a bihi, dan di sini musannif memulai dengan bahasan isim, likaunihi, karena adanya eksistensi isim ini, asyrafu anwa'il kalami, merupakan jenis kalam yang paling mulia, yang paling agung. Jadi asyrafu, anu agung, kang agung, anwa'al kalami, tina dari jenis-jenis kalam. Wali annahu, dan karena sesungguhnya isi isim ini qad yustaghna binafsihi, terkadang mencukupkan dengan dirinya sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Fil kalami, di dalam kalam. An kismaihi, dari pembagian dua kalam, yaitu fiil dan huruf. Jadi tidak butuh fiil dan huruf, sudah menjadi kalam. Itu isim. Seperti zaidun qaimun, zaidun isim, tandanya ada tanwin. Qaimun juga isim, tandanya ada tanwin. Nah, ini sudah menjadi kalam, dan tidak ada kalimat fiil, tidak ada kalimat huruf, semuanya isim. Yu'rafu, isi isim ini bisa dikenali, ayyumayizu, maksudnya bisa dibedakan, anil fi'li, dari fi'il, wal harfi, dan huruf. Fi'il itu, isim itu beda dari fi'il, isim itu beda huruf, dengan tanda-tanda, bi alamatin, dengan tanda-tanda, bil khafdi, dengan khafad, fi akhirih, pada akhirnya. Salah satu tanda isim alhasil adalah khafad. Apa sih khafad? Wal khafdu lughatan, khafad menurut bahasa at-tadallul, artinya rendah. Wal khudu, dan rendah. Hina atau hina, wal khudu, dan rendah. Wastilahan, dan menurut istilah, taghyirun makhsusun, perubahan secara khusus. Yujallibuhu, yang menarik kepada taghyir tersebut. Siapa yang nariknya? Amilun makhsusun, amil atau yang merintah, yang tertentu juga. Jadi gak bisa sekonyong-konyong berubah, langsung khafad atau langsung jar saja, langsung bismi aja, mi jadi ismi, jadi bismi aja, nggak bisa. Tapi ada amilnya, apa? Itu huruf jar. Kalau bismillahi, ba huruf jar, ismi majrur. Alamatuhu, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya si isim. Ada tanda-tanda si khafad ini apa? Jadi si khafad itu kan lebih umum. Al kasratu, tandanya adalah kasroh. Wa ma naba anha, dan apa-apa yang menjadi
pengganti anha dari kasroh. Kamarartu bi ghulami Zaidin al-Fadili, seperti marartu bi ghulami Zaidin al-Fadili. Marartu aku lewat bi ghulami Zaidin, berpapasan dengan ghulamu Zaidin, dengan pembantu Zaid al-Fadili yang utama. Nah, di sini kata-kata ghulami itu jar karena khafad, jar atau khafad, tanda jarnya adalah kasroh atau pengganti kasroh. Kalau di sini nggak pakai pengganti, jadi pakai peran utama dulu, yaitu kasroh. Itu bil khafdi wa tanwini. Nah, ini tanwin. Tanwin apa? Oh, tanwin wa tanwinu, dan adapun tanwin lughatan menurut ahli bahasa, secara bahasa at-taswitu, yaitu suara atau nyanyian atau bunyi, min qaulihim, dari ucapan para ahli ulama ahli nahu, nawwana at-ta'ir, telah bersenandung atau telah bernyanyi siapa at-ta'iru, burung, idza sawwita, idza sawwat, idza sawwat. Nah, sawwata yusawwitu taswit, idza sawwata, ketika burung ini bernyanyi. Apa sih pengertian tanwin menurut istilah? Wastilahan, adapun tanwin menurut istilah itu nunun sakinatun zaidah, nun yang sukun yang zaidah, tambahan. Jadi bukan asli ya, nun sukun asli ma'an itu ya. Talhaku, yang nempel akhirul ismi, pada ujungnya isim, lafdan secara lafad, ya lafadnya saja, tapi tidak diucap, tidak ditulis. Nah, wa tufariquhu, dan membedakan kepada ini si nun khattan di dalam tulisan. Jadi beda ya secara, kalau misalkan kalau nun itu eksplisit, nunnya ditulis, kalau tanwin enggak, beda. Waqfan, dan ketika waqaf atau berhenti, ini juga sama ya, karena kalau tanwin di waqaf kan macam-macam nantinya ya, macam-macam. Li ghairi taukidin, untuk selain taukid, selain juga taukid ya. Nah, ini tarif ya, ini tarifnya nih. Nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhirul ismi lafdan wa tufariqu khattan wa waqfan li ghairi taukid. Ini tarifnya nih. Nah, fa kharaja bisakinati, maka keluar dari takrif tersebut bisakinati nun sukun. Kalau nun sukun dari kata-kata ini nih, ini mengeluarkan afrod ghair mu'arraf, afrod yang selain diberikan takrif. Apa? Nunun dhaifunin. Nah, nunnya lafaz dhaifunin. Nah, di sini kalau nun dhaifun teh ismun lit tufaili, nama bagi tufail itu parasit. Jadi nun di sini bukan nun sakinah di sini ya. Bukan nun ya, bukan itu nunnya. Nun tufainin itu bukan nunnya tanwin ya, bukan. Tufainin. Di sini ada nin, nah itu. Tufainin ya itu. Atau tufainun, nah, sama saja ya. Jadi di sini kalau nun dufainin atau dufainun itu bukan tanwin ya. Bukan nunun sakinah di sini. Bukan nunun sakinah, tapi nun al-munawan, nun dengan tanwin. Wa kharaja, dan keluar bizaidati, dengan kata-kata zaidah al-asilati, yang al-asliyati, yang asal. Jadi ada nun zaidah, ada nun asal. Kanuni godonfar, seperti nun godorfarin, nun godonfar. Kata godonfar di sini nunnya bukan nun zaidah ya, nunnya nun asli ini mah. Jadi dikeluarkan nih dari dua itu, ini kan bagian afrad mu'arraf ya, bagian dari partikel yang ada di dalam definisi. Oh, ketika disebut nunun sakin, disebut nunun, nah berarti ada yang di luar nunun, enggak masuk ke dalam kategori nun. Ketika disebutkan sakinatun, oh berarti ada yang sakinat nun sakinah. Ketika disebut nun sakinah, maka
ada yang di luar itu. Ya gitu. Terus ketika disebut zaidah pasti ada yang di luar zaidah. Wabillahi qoti, dan dengan yang nempel lil akhiri bagi yang huruf akhir, anunu fi munkarin wa nakirin, nun munkar nakir. Karena nun munkar nakir nun yang bukan di akhir ya, tapi di tengah ini. Nakir ini juga di awal. Wabil mufaraqati khotton, dan dengan qaid mufaraqati khotton ini yang ini dengan qaid wa tufariqu khotton maksudnya. Ini kan pakai takbir atau diibaratkan dengan masdarnya. Allahiqatu li ba'dil qawafi. Jadi nun yang nempel pada sebagian qawafi. Nunnya ini ditulis sebetulnya tanwin tapi ditulis dengan nun. Tapi nun ini bukan nun tanwin. Nun sakinah, maksud nun sakinah zaidah, bukan nun yang disebut dengan tanwin. Jadi secara sederhana begini. Al-mutlaqati pada qafiyah yang mutlaqah awil muqayyadah atau qafiyah yang muqayyadah. Ini kaitannya dengan ujung-ujung syair ya, bicara qafiyah itu. Nah, singkat katanya begini. Zaidun. Nah, yang kita bayangkan adalah zai ya dal. Dun ya. Dal, dun. Si dunnya an ya, bukan menggunakan nun ya, an-nya secara tulisan ya. Kalau secara lafaz atau secara pengucapan itu menggunakan nun. Nah, itu yang disebut dengan tanwin. Wali ghairi taukidin, dan bukan untuk taukid. Nunu taukid, nuni taukidi, nun taukid. Jadi kan takrifnya adalah tadi li ghairi taukidin, bukan untuk taukid. Maksudnya bukan nun taukid, maksudnya begitu. Jadi ketika ada nun taukid, ketika misalkan ada kita menemukan idribanna ya, tujuan taukid, karena kalau taukid ini nempelnya kepada fiil bukan kepada isim itu. Jadi keluar, jadi dengan ta'rif ghairi taukidin itu sudah mengeluarkan afrod selain daripada tanwin yang terdapat pada isim, yaitu nun taukid begitu. Jadi si ta'rif ini kan sifatnya dua fungsi. Pertama, mencegah sesuatu yang di luar ta'rif masuk ke dalam ta'rif itu, dan mencegah sesuatu yang di dalam ta'rif untuk tidak keluar dari ta'rif menuju keluar ta'rif. Gitu definisi. Wa tanwinu, adapun tanwin itu arba'atu aqsamin, ada 4 bagian. 1 tanwinu tamkini, tanwin tamkin. Wa huwa allahiqu lil asma'il mu'rabati, yaitu yang nempel pada isim-isim mu'rab. Farqon, untuk membedakan bainal mutamakkinil amkani wal mutamakkini ghairil amkani, untuk membedakan antara tanwin tamakkin amkan dengan mutamakkin ghair amkan. Maksudnya bagaimana? Ya, tanwin ini fungsinya untuk memberikan pembeda, untuk menentukan identitas yang membedakan antara tanwin mutamakin amkan dengan ghair amkan. Apa sih mutamakin amkan, mutamakin ghair amkan itu? Nah, isim ghair mutamakin amkan itu ini adalah istilah ya, istilah ulama ahli nahwu yang ditujukan kepada isim mu'rab. Gitu. Di tanwin karena kan memang asal ya. Memang asal dalam isim itu jadi asilun fil ismiyah. Nah, ada 2 yang mutamakin tuh. Ada yang mutamakin amkan, ada mutamakin ghair amkan. Kalau mutamakin amkan disebutnya ini lidahnya ya. Mutamakin amkan disebutnya isim ghair munsharif. Kalau ghair amkan isim mu'rab ghair munsharif. Jadi mutamakin teh isim mu'rab. Gitu. Isim mu'rab berarti alladzi yaqbalut tanwin. Ada sebutnya isim mu'rab munsharif. Kalau mutamakin ghair amkan isim mu'rab tapi ghair munsharif. Itu. Kalau isim mabni masuknya apa? Itu mah isim ghair mutamakin namanya. Istilah ya, istilah ini.
Fama adapun perkara nawana yang ditanwin minha dari isim mutamakin tadi, fahuwa mutamakin fil ismiyah amkan. Jadi itu merupakan mutamakin fil ismiyah di dalam isim amkan yang amkan. Ya. Fil ismiyati amkanu yang mutamakin amkan. Min ghairihi dari selainnya seperti kazaidin. Disebutnya kazaidin. Jadi apa-apa yang memang ditanwin ya dari isim-isim itu, dari isim-isim, dari isim mutamakin ini, fahuwa mutamakin, maka itu disebutnya isim mutamakin. Tadi isim mu'rab yang menerima tanwin fil ismiyati dalam ismiyah amkan, mutamakinnya sebutnya amkan munsorif. Min ghairihi dari selain isim mutamakin amkan seperti kazaidin, seperti lafaz zaid. Wa malam yunawan famutamakinun ghair amkan, dan adapun isim-isim yang tidak ditanwin maka disebutnya mutamakin ghair amkan. Ka Ahmadu seperti Ahmadu, bukan Ahmadun, bukan Ahmadun. Jadi ini disebutnya isim ghair munsharif. Jadi si tanwin pada lafaz zaidin atau zaidun itu untuk membedakan antara dia, ini disebutnya isim mutamakin amkan, dengan Ahmadu. Ahmadu itu isim mutamakin, isim mu'rab, tapi ghair amkan, tapi ghair munsharif, tidak bisa ditasrif ya. Maksudnya tidak menerima tanwin. Ahmadu tidak bisa dibaca Ahmadun. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, wa tanwinu tankiri, tanwin tankir. Tanwin tankir apa? Wa huwa allahiku lil asma'il mabniyati, yaitu tanwin yang nempel pada isim-isim mabni. Farkon supaya membedakan baina ma'rifatiha, antara ma'rifatnya ini si isim, wa nakiratiha, dan nakirahnya si isim. Jadi beda. Ini sebutnya tanwin tankir untuk menunjukkan kenakirahan. Fama adapun kalimat nawana nuwina yang ditanwini minha dari kalimat itu isim ya, fahuwa nakiratun maka nakiroh. Wa malam yunawan adapun isim-isim yang tidak ditanwin dari isim tadi ya, isim mabni tadi ya, ini yang di asma, fahuwa ma'rifatun maka isim itu adalah ma'rifat. Kasibawaihi, sibawaihi ini tanwin atau enggak sibawihin. Nah kalau sibawaihin itu sebutnya nakiroh umum, tapi sibawaihi, kalau sibawaihi ini ma'rifat nakiroh ma'rifat karena malam yunawan. Ini sebutnya tanwinnya tanwin tankir. Kalau ada tanwinnya nakiroh. Jadi kalau sibawaihi ini ya mengacu pada khusus namanya Imam Sibawaihi, salah satu maestro mujtahid ulama ahli nahwu. Wasohin sohi dan sohin ma'rifat nakiro. Ini untuk menunjukkan kenakirahan. Sohi ma'rifat. Itu tanwin yang jenis yang kedua. Yang ketiga wa tanwinul muqabalah. Yang ketiga adalah tanwin muqabalah, membandingkan. Maksudnya apa? Wa huwa allahiku li jam'il muannatsi salimi, yaitu tanwin yang nempel pada jama' muannats salim. Fi muqabalatin nuni, dalam rangka membandingkan dirinya, menyandingkan atau muqabalah, berhadapan dengan nun. Fi jam'il mudzakkari salami, dalam jama' mudzakkar salim. Kamus limatin, itu kan tin, itu ada nunnya kan? Ada nunnya secara secara pengucapan. Jadi di sini tin, di sini muslimatun, muslimatin ini sebagai penyeimbang atau seimbang dengan lawannya, yaitu jama' mudzakkar salim. Tanwinnya sebutnya tanwin muqabalah. Yang selanjutnya wa tanwinul iwadi. Ini tanwin ada berapa tadi? Sekali lagi ada 4. Yang pertama tanwin tamkin, kedua tanwin tankir, yang ketiga tanwin muqabalah, sekarang yang terakhir tanwinul iwadi, tanwin iwad. Wa huwa aksabun, tanwin itu ada beberapa bagian. Pertama awidun iwadun anil jumlah, pengganti dari jumlah, pengganti dari kalimat. Wa huwa allahiku li id, yaitu tanwin yang nempel pada id. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa antum hina idzin tandurun. Wa antum, dan
kalian semua hina idin ketika itu tanduruna melihat semua. Takdir idin, nah ini tanwin itu ganti, ada sebenarnya ada kalimat yang dibuang. At-takdiru wa antum hina idz balaghatir ruhul kuma tandurun. Jadi wa antum, dan kondisi kalian ketika sampai apa ruh al-hulkum pada tenggorokan, tanduruna kalian akan melihat. Ini ada kalimat ini. Nah, balaghat ar-ruhu al-hulkum. Atsani, nomor kedua, iwadun anil kalimatin, pengganti dari kalimat. Wa huwa, yaitu allahiku likulin wa ba'din, yaitu tanwin yang nempel pada lafaz kullun, lafaz ba'dun. Seperti apa ada firman Allah Ta'ala, kul kullun ya'mal ala syakilati. Kul, katakan olehmu, ya'malu kullun, setiap apa kullun di sini. Nah, dia ada wat takdir. Nah, adapun perkiraannya adalah kullu ahadin, maksudnya setiap orang atau setiap manusia. Kul kullun ya'malu, yang itu bekerja, setiap manusia bekerja, ala syakilati, atas syakilahnya, atas bentuknya. Wa qauluhu, adapun tadi ka qaulihi ya, kama fi qaulihi, berarti ka qaulihi, wa qaulihi, dan firman Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din, sebagian rasul kami unggulkan atas sebagian yang lain, ai ala ba'dihim, maksudnya ba'din di sini pengganti daripada him kalimat. Ini tadi. Jadi tanwin iwad anil jumlah, tanwin iwad amil tadi, tanwin iwad jadi jumlah, tanwin iwad anil kalimah. Ada juga iwadun anil huruf, tanwin pengganti dari huruf, seperti wa huwa allahiku lijiwarin, yaitu tanwin yang nempel pada lafaz jawarin, asalnya jawariyu, ghawashin, asalnya ghawashiyu. Wa nahwihima, dan seumpama ghawashin jawarin, fi halatai raf'i wal jarri, pada kondisi rafa dan jar. Wa dhabituhu, adapun patokan jawari dan jawarin wa ghawashin, yaitu kullu jam'in, setiap jama' ala wazni fawa'ila, atas wazan fawa'ila, wa akhiruhu ya'un, dan akhirnya ya. Fatukhdzaful ya, maka dibuang ya-nya, wa yasiru tanwinu, dan jadi apa tanwin iwadan, jadi pengganti anha dari ya, jadi ya yang dibuang. Wa fi halatin nasbi, ini pada kondisi rofa dan khafad, pada kondisi rofa dan jar ya, dibuang ya-nya. Sementara wa fi halatin nasbi, dan pada kondisi nasab, tathbutul ya, yaitu tetap, wa tadharu, dan zahir alaihi, atas ya apa al-fathu fathah. Jika misalkan posisinya sebagai posisi nasab, jika sana posisi nasab, maka ya-nya nampak, jawariya, ghawashiya. Sekali lagi saya akan ulangi. Jadi ciri-ciri isim adalah yang pertama khafad, yang kedua tanwin, yang ketiga wa dukhulul alifi, dan kemasukan alif, wal lam, dan lam. Alaihi, atas kalimat isim. Maksudnya di mana alaihi itu? Atas kalimat di mananya? Oh, fi awalihi, pada awalnya. Sawaun, sama saja, afada, si al ini memberikan faidah fungsi ta'rif, karrojuli wal gulami, seperti al-lafad rojul wal gulam, awlam yufid kal fadli wal abasi, atau tidak memberikan faidah sama sekali. Faidah maksud faidah ta'rif, seperti al-fadli wal abasi. Jadi ada al tapi tidak memberikan makna ta'rif. Wasaun kanat lil ahdi dzikri, sawaun, sama saja al ini lil ahdi dzikri, badal lil ahdi dzikri. Wajah rojulun fa akramtur rojul. Jadi al di sini ini karena sudah disebut rojulun, di sini al di sini itu namanya lil ahdi dzikri. Jadi si ar-rajul yang kedua itu sebetulnya siapa? Ini merujuk kepada rojulun yang ini karena sudah disebut ya. Awil ahdi dzihni, atau lil ahdi dzihni, kaja al-qadhi, seperti ja'al qadhi. Awil ahdi al-hudur, atau al ahdi al-hudur, kal yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Wa sawa'un kanat lil jinsi, atau al itu lil jinsi.
Ka'ahlakan nasa dinar, ka'ahlakan nasa ad-dinaru wad-darahimu. Jadi al lil ahdi, apa namanya itu, lil jinsi, jenis dinar. Jadi kalau tadi lil ahdi ini diketahui walaupun lafadznya tidak disebutkan, apa lafadznya tidak disebutkan, tapi apa sudah di hati, sudah nyambung, ini ja al qadi. Jadi qadi tertentu di sini yang dimaksud oleh yang pembicara. Atau ahdil hudur, ini yang hadir, al yauma, hari ini maksudnya. Jadi bukan sembarang hari, tapi maksudnya hari ini, pada hari ini Pak, waktu hajjul wada ya, Rasulullah SAW berkhutbah ini, al yauma akmaltu lakum dinakum. Nah itu. Terus ada pula lil jinsi. Nah, lil jinsi untuk menunjukkan jenis. Ad-dina, ka'ahlakan nasa ad-dinaru. Jadi dinar, jenis, semua jenis dinar, yaitu uang emas, wadirham, uang perak, semuanya gitu. Oh, manusia rusak, ya, materialistik, ya, materialisme ya. Aulil istighraqi, atau untuk istighraq. Istighraq itu artinya umum mencakup semua afrod atau semua bagian yang ada pada cakupan al. Misalkan gini, ka khuliqal insanu dha'ifa, khuliqa, diciptakan, al insan, semua jenis manusia. Itu semua merata, semua manusia, tidak ada satupun yang tidak terkena. Itu dhaifan, lemah, semuanya kena sifat lemah. Itu. Bagaimana pemahaman ini? Wa udkhuluha ala ghairil ismi, dan masuknya al itu ala ghairil ismi, pada bukan isim sad ya, ini pengecualian dikuncikan. Wa abbaru, dan para ulama memberikan membahasakan ya dengan al. Kenapa al gitu ya makanya. Di sini kan ada wadukhulil alifi wal lam ya, tapi kalau aksar mayoritas ulama pakai al, bi al, annal qaidah, annal kalimat, sungguhnya kalimat idza kanat ala harfa ini, jika bukti atau jika eksistensinya terdiri dari dua huruf, yuntaqu bilafdhiha, maka diucapkan bilafdhiha dengan kalimat tersebut ya. Alif lam tapi jadi al, nah gitu ya. Seperti nanti al ba'u wa ta'u ya, kalau secara pengucapannya bi ya, bi ta, nah gitu maksudnya begitu. Nah nanti kita lanjutkan wa huruful khafdi wa hiya min.